Bismillah. Mic, pakai mic mana? Masjid. Ini kan mic ini. Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita malam ini kembali berjumpa dalam pembahasan tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana rumah berperan dan seperti apa yang harus diperhatikan. Karena rumah adalah tempat pertama, madrasah pertama bagi anak-anak kita. Maka tentu rumah bukan hanya sekadar tempat istirahat, tempat tidur, tempat makan, atau tempat bermain, tapi dia merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama bagi putra-putri kita. Kalaulah rumah itu merupakan lembaga pertama, maka gurunya siapa? Adalah kita sebagai ayah atau bundanya. Nah, tentu kita harus mengilmui diri agar guru tak salah berperan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manusia terbaik, guru terbaik, orang tua terbaik, dan sahabat terbaik di dalam kehidupan di dunia ini. Sangat layak kita untuk tajamkan perhatian kita, pandangan kita, hati kita untuk belajar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita masih berbicara tentang peran rumah di dalam mengembangkan potensi kerjasama, yaitu di mana tanmiyatut ta'awun fil baitil muslim. Rumah adalah sebagai lembaga yang terdiri dari orang tua, ayah dan bundanya, serta anak-anaknya. Bahkan terkadang di situ juga ada orang tua kita, bila mana kita mendapatkan amanah untuk menjaga orang tua yang sudah berusia dan berumur. Nah, tentu unsurnya lebih banyak lagi. Maka lembaga ini tidak hanya nafsi-nafsi. Masing-masing orang yang berada di rumah itu tidak berdiri sendiri. Istri butuh kepada suami, suami butuh kepada istri. Nah, anak adalah unsur yang penting di antara unsur keluarga ini, karena dia merupakan perhiasan, dia adalah aset kita, dan dia adalah harapan kita di masa yang akan datang, yang akan bisa melanjutkan estafet kebaikan rumah tangga kita.
Nah, oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam membina peran ini, maka ada peran yang mesti kita tumbuhkan dalam rumah tangga itu. Apa perannya? Adalah menumbuhkan at-ta'awun, saling tolong menolong, saling memberikan bantuan ya, antara anggota rumah tangga. At-ta'awun, kata Syekh, sifat asas lil fardil muslim. Ta'awun itu adalah sifat dasar bagi seorang muslim. Kita ini hidup tidak bisa sendiri, dan berjamaah itu adalah karakter kita. Berjamaah itu adalah karakter kita, orang beriman. Dan mujtama' muslim juga demikian. Kita tidak bisa hidup antara kita dengan keluarga kita saja. Kita punya tetangga, kita bermasyarakat, ya, kita punya karib kerabat. Kita saling membutuhkan. Kita makhluk, kata orang, makhluk sosial, yang sering disebut istilah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka kehidupan kita ini ada kalanya kita dibantu dan ada kalanya kita membantu. Saat kita punya, kita membantu saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Nah, di saat kita dalam diuji dan mendapatkan cobaan, maka kita juga merasa bahwa kita kuat karena bantuan saudara-saudara kita. Nilai-nilai ini tidak akan tumbuh begitu saja di masyarakat. Seorang anak tidak akan memiliki sifat yang peka kepada orang lain bila mana sifat-sifat itu tidak kita tumbuhkan dalam rumah tangga kita. Benih-benih saling mencintai itu tidak kita tanamkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadis bagaimana karakter kita orang beriman ini. Di antaranya adalah al-muslim lil muslim kalbunyan yasuddu ba'dahu ba'da. Kita ini ibarat satu bangunan yang saling menopang. Mathal mu'min atau mathal mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathal jasadil wahid. Perumpamaan orang beriman di dalam berlemah lembut, di dalam berkasih sayang, di dalam cinta kasih, itu seperti satu tubuh. Bila mana satu tubuh, bila mana salah satu dari anggota tubuhnya sakit, maka yang lain juga merasakan sakit. Nah, ini adalah gambaran yang utuh dari Nabi SAW, sebuah unsur yang ada. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, kehidupan keluarga sangat penting untuk kita tumbuhkan, saling tolong menolong, saling membantu. Ada kalanya kita orang tua membutuh bantuan anak kita, dan tentunya juga kita saling peka kepada anak-anak kita. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Ada dampak negatif yang muncul di masyarakat kita, bahkan di tengah-tengah kehidupan kita ini hari ini, dari metode pendidikan barat. Dan bukan hanya itu, dari perkembangan dan kemajuan teknologi hari ini pun memberikan dampak negatif. Seperti benda yang semua orang pegang hari ini, alat komunikasi yang kita punya, membuat orang tidak peduli dengan orang lain. Dan ini mesti kita ketahui bersama bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka itu ikhwafillah, ingatkan anak-anak kita bahwa kemajuan teknologi itu baik, tetapi hati-hati bahwa dia itu akan mengikis sedikit demi sedikit kepekaan, sedikit demi sedikit akan mengikis kepedulian, rasa kasih, rasa cinta, dan kemudian itu akan menghilangkan
ya tidak peduli, biarkanlah dia, saya punya urusan saya dan dia urusan dia. Ujungnya seperti itu. Maka hal ini tidak boleh kita biarkan hidup di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Baik. Dijelaskan oleh Syekh, wal insan madaniyun bit-tab' wa la takumu hayat madaniyah salima biduni ta'awun. Kita ini adalah orang yang secara tabiat manusia yang moderat, dan kita ini manusia yang memang tidak bisa hidup sendiri. Kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa kita tolong menolong. Tidak bisa. Seperti hari inilah, Masya Allah, musibah yang terjadi di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh misalnya, bahwa mereka adalah bagian dari kita. Apa yang mereka rasakan, kita juga merasakan. Betapa sulitnya ujian itu, betapa beratnya ya yang menimpa mereka. Rumah mereka yang tempati hilang, bahkan harta-harta mereka hilang ya. Subhanallah. Ketika air sudah surut, kita lihat yang di Aceh misalnya, bahwa tanah ya, lumpur itu menjadi tanah. Bahkan subhanallah, ya lumpur itu sampai ke loteng rumahnya. Gimana kita membersihkan itu? Ya subhanallah. Begitu besar ujian dan musibah yang menimpa mereka. Nah, tentu kita sebagai muslim, ya, kita merasa apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Mungkin mereka membutuhkan makanan yang bisa menopang kehidupan, kita kirim. Mungkin mereka membutuhkan pakaian. Nah, ini kita kirim. Apa saja yang kita. Nah, ini momen yang paling tepat untuk kita munculkan ta'awun itu. Ta'awun itu kita munculkan. Makanya di sini tanmiyatul ihtimam bil muslimin, ini pembahasan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh. Memunculkan, melatih anak-anak kita di rumah. Maka saya mengimbau misalnya kepada kita seluruh kaum muslimin dan muslimat, keluarga muslim hari ini misalnya, sudah kumpulkan anak-anak kita ya, bila mana kita punya link untuk bisa menyalurkan bantuan. Nah, sekarang kita ya, mendapatkan ujian berat. Saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Aceh, mereka membutuhkan bantuan kita. Maka apa yang bisa kamu berikan untuk saudara kita di sana? Maka latih mereka untuk memberi, berinfak. Ya, bila mana di sekolahnya ada program untuk menyalurkan infak, maka kita support anak. Saya di rumah, di sekolah tadi disampaikan sama guru, besok mengumpulkan donasi, misalnya ta'awun. Lah, kita support itu. Betul, ini nak, besok kamu kasih sama guru kamu untuk disalurkan kepada orang-orang yang terdampak musibah misalnya. Ternyata ada bantuan kebutuhan yang dari sisi pakaian. Nah, kamu lihat baju kamu, mana yang bisa diberikan untuk saudara kamu di sana, kita berikan. Mana yang bisa untuk kita berikan pakaian yang layak pakai untuk saudara kamu. Dan itu adalah kebaikan dan pahala yang luar biasa. Maka oleh karena itu, ini saatnya, momen yang sangat tepat bagi kita untuk membangun itu semua, ya, membangun tolong menolong dalam rumah tangga kita. Makanya sesungguhnya al-baitul mu'min adalah mustama'un saghir, bahwa rumah itu ibarat masyarakat yang paling terkecil. Makanya subhanallah, bagaimana nanti anak kita ke depan, ya, maka itu adalah hasil bagaimana kita mendidiknya dalam rumah kita. Ada anak yang ya, perlu kita tekankan untuk ada anak yang kelihatan secara Masya Allah dia peduli, ya, orang tuanya misalnya masa anak perempuan datang untuk mengambilkan ini, nah, perlu kita latih. Yang anak laki-laki diminta tolong untuk membersihkan yang ini. Dan saya masih ingat ya, dan itu adalah tadrib yang dulu diberikan oleh orang tua di waktu kecilnya. Misalnya dulu ketika kita kecil misalnya, orang tua pergi ke sawah, ke ladang, ya kan? Ya dapat giliran di rumah misalnya, dikasih amanah. Ya, kami pergi ke ladang, nanti pulang sudah agak siang, maka rumah tolong dibersihkan ya nak. Ya kamu sapu,
kamu rapikan rumah ini, kamu cuci piring. Nah, ini salah satu bentuk tadrib yang kita rasakan, dan saya rasakan sendiri bagaimana dulu orang tua melatih. Ya, subhanallah, dan itu terasa asarnya, pengaruhnya ketika kita sudah dewasa, bahkan ketika sudah berumah tangga. Nah, hal seperti itu mulai kita memberikan amanah-amanah itu kepada putra-putri kita. Ya, kamu cuci piring. Ya, kamu misalnya buang sampah yang di depan. Sudah mulai kita untuk membagi-bagi tugas itu sehingga muncul kerjasama. Dan ternyata kehidupan ini tidak bisa sendiri. Nah, yang satu misalnya mengangkat jemuran, atau yang satu misalnya merapikan ruang di depan, dan seterusnya. Nah, pelan-pelan itu dihidupkan. Di sini dijelaskan oleh Syekh bahwa al-la'ab hajat asas al-tifl. Misalnya bermainlah, misalnya kata beliau, itu bermain itu seperti kebutuhan makan dan minum bagi orang dewasa. Anak-anak enggak bisa dilarang bermain karena itu hajat, kebutuhan asas dia. Wala'bul jama'i yulabbi 'iddat hajat jasadiyah wa nafsiyah wa aqliyah wa ijtimai. Maka karena itu anak-anak tidak boleh dilarang dia bermain. Ini salah satu cara, kata Syekh, diambil contoh bermainlah. Main itu kebutuhan asasi anak. Makanya kalau anak dilarang bermain, bahagia atau nangis dia? Nangis. Kebutuhan dia dilarang, nangis dia. Kebutuhan dilarang. Kebutuhan kita makan, tidak dikasih makan, gemes kita. Sakitnya, sedihnya. Nah, oleh karenanya kata Syekh, wala'bul jama'i, bermain dengan sahabat itu, bermain dengan teman-temannya, yulabbi 'iddat hajat, itu akan memenuhi beberapa hajat dia, seperti tubuhnya akan lebih kuat. Ya kan, lari sana, berlari sini, kan terlatih fisiknya. Makanya anak-anak yang sedikit nggak boleh gitu. Sedikit lari jangan gitu ya, jatuh. Sedikit main dengan kawan main bola, jangan, nanti kamu terkilir. Nah, ini anaknya nanti tidak punya ketahanan tubuh nanti. Maka biarkan dia, karena ada manfaat dari sisi fisik. Yang kedua, wa nafsiyah, bermain itu juga membentuk kejiwaan anak. Ada anak yang misalnya sedikit nangis, ya kan, cengeng gitu. Nah, dengan bermain itu akan terbentuk karakternya. Ya kan, nih nampak kelihatan nih karakter pemimpin. Ini karakter nurut aja nih, gitu ya. Ini ada karakter yang suka ngaco, deh. Nah, udah muncul. Permainan itu semua akan, nah, masing-masing akan terlihat di situ. Ini suka mengajak temannya diskusi. Nah, akan terbentuk dengan permainan itu. Ada diskusi antara mereka, ada obrolan antara mereka. Kata Syekh, biarkan dia main. Lalu kemudian ada akliyah, begitu juga akan membentuk akal anak. Bermain itu kan berpikir. Misalnya main apa? Main kasti misalnya, atau main biasanya petak umpat lah, terserah bagaimana dia supaya tidak terlihat sama kawannya. Dia sembunyi, berpikir dia. Ya kan? Nah, ini akan membentuk, melatih akal anak. Begitu juga melatih istimaiyah, sosialnya. Ya kan? Nah, ini sesuatu yang menjadi hajat anak-anak kita. Maka anak-anak kita perlu difasilitasi saja. Jangan dimatikan keinginan dia untuk bermain. Karena di situ ada proses pendidikan jasadiyah, ada proses pendidikan nafsiyahnya, ada proses pendidikan akliyahnya, akalnya, ada proses pendidikan istimaiyahnya, bersosialnya. Wa tadrib mubakkiril hayatil islamiyah, dan itu adalah pendidikan paling awal untuk nanti dia masuk dalam kehidupan sosial. Maka anak, Pak, cenderung yang tidak mendapatkan bermain di luar dengan teman-temannya, cenderung anak itu tertutup, menyendiri, ego. Ya. Itu melatih, biarkan pintu kita terbuka, asal kita tahu permainannya apa dan aman. Yang namanya kalau main jatuh, luka itu biasa. Ya kan? Ada anak yang saya tahu itu, dia sangat
sangat apa bahasanya ya, oleh orang tua ibunya terutama, ngapa-ngapain pun tidak boleh, megang tanah pun tidak boleh, gitu kan? Berlari nggak boleh, pakai sepeda dia pengen beli sepeda, jangan kamu nanti jatuh ya. Bersepeda itu manfaatnya banyak. Ya kalau ke depan ya sehat badannya, dia olahraga, keluar keringatnya, terlatih fisiknya. Maka jangan jadi orang tua yang terlalu mengecilkan atau menyempitkan ruang untuk anak berekspresi di luar. Hari ini kan sangat berbeda dengan kita dulu ya, kita dulu lepas, ya kan? Dan memang terasa waktu hari sangat panjang. Bahkan pulang asar itu misalnya dari MDA kita masih sempat. Saya masih ingat mencari ikan itu masih ingat saya. Ya, pulang asar itu pulang dari MDA udah ke sungai itu bawa jaring. Cari ikan dulu mungkin setengah jam, balik ke rumah dapat ikan, makan dulu, habis makan menjelang maghrib ambil sepeda berangkat ke tempat ngaji maghrib. Pulang malam. Habis ngaji itu masih tempat juga terkadang ya lari-lari dulu dengan kawan-kawan. Ya, begitulah kehidupan. Di alam, terkadang hari Ahad, hari Sabtu, ya hari Ahad lah ya. Misalnya kita cari ikan dengan kawan-kawan, pergi ke hutan. Kerisauan orang tua di zaman itu tidak seperti kerisauan kita hari ini. Memang itu terbukti. Kalau bahasa dokter hari ini Ustadz lebih banyak indoor, lebih banyak di dalam rumah daripada outdoor. Iya betul. Sehingga apa? Ketahanan fisik anak kita berbeda. Dia tidak dapat sentuhan ya, cahaya matahari, tidak dapat sinar matahari. Dia itu berbeda dengan keadaan kita hari ini. Nah, oleh karenanya itu salah satunya ya. Anak-anak biarkan dia untuk membentuk dia mengembangkan jiwa ta'awun itu salah satunya dari sarana permainan. Biarkan dia. Atau misalnya adik-adik, anak-anak kita misalnya 2 atau 3 orang sudah buat. Kalau anak kita takut main di luar misalnya ya, ada di teras rumah atau mungkin di dalam rumah ada peralatan permainan sudah. Biarkan di situ mereka saling apa? Saling misalnya ada puzzle yang disusun ya kan? Dan itu akan membentuk itu. Wah, berpikir dia, ini mana? Ini pasangannya mana? Berpikir itu. Nah, itu biarkan. Karena itu akan membentuk karakternya. Dan itu akan membentuk ta'awun anak-anak kita. Ya khafillah rahimakumullah, lidha yuwaffirul walidani makan la'ab. Kata Syekh, berikan tempat untuk bermain. Artinya sarana kan, difasilitasi mereka. Makan la'ab wa adwat wa zumala, biarkan apa sarana bermain. Ya kan? Itu tadi kalau mungkin kita khawatir anak kita terlalu jauh, maka di teras rumah kita atau misalnya di rumah kita berikan sarana permainan 2. Sudah, biarkan mereka main di situ. Ya. Menyusun sesuatu yang kemudian mereka berpikir. Ya. Fayabda al-la'ab fardiyan. Jadi dia akan memulai dari permainan. Tsumma yatawassa' liyashmal ukhwa wal akhwat fil usra al-wahida. Mulai dari dia dulu bermain, kemudian ngumpul 1, 2, 3 orang. Kalau ada kakak beradiknya, mungkin anak tetangga dan seterusnya. Kalau kita khawatir, terlalu takut kita dengan pengaruh dunia luar, pengaruh kata-kata kotor yang dibawa oleh teman-teman, ya kalau dia ada 2, 3, ya sudah, kamu main sini nak bersama-sama sama adik kamu yang tua, tolong jaga adik kamu. Ini Abi belikan mainan, susunlah. Berikan permainan yang mendidik untuk membantu perkembangan akalnya, kemudian jiwanya, jasadnya. Jadi sekali waktu kita ajak dia misalnya kita jogging atau kita olahraga bersama atau misalnya kita ajak untuk main bersama. Nah, inilah salah satu perhatian kita yang harus kita berikan. Nah, kemudian di dalam rumah tentu tingkat keilmuan yang didapat tidak seperti mana tingkat keilmuan yang didapat di sekolahnya. Nah, walaupun misalnya di rumah kita tidak terlalu banyak, tapi ruang untuk mendapatkan ilmu tidak boleh hilang. Ruang untuk mendapatkan ilmu tidak boleh hilang. Makanya saya sering sampaikan, buatlah pojok pustaka gitu ya di rumah kita. Saya minta misalnya anak-anak
tolong baca ya buku itu. Misalnya ada momen tertentu, Abi punya hadiah untuk kamu. Apa itu? Buku. Nah, ditaruh di pojok rumahnya atau pojok pustakanya. Ini buku-buku kita. Silakan baca di sini. Kalau habis baca, letak lagi di sini. Biar buku kita tidak hilang, misalnya. Nah, melatih membaca itu sangat penting. Ya, dari situ anak-anak sudah mulai mengetahui beberapa ilmu-ilmu pengetahuan misalnya. Nah, itu salah satunya kata Syekh. Maka oleh karenanya di dalam belajar juga ada ta'awunnya. Ada menumbuhkan tolong menolongnya. Si adik membantu, misalnya dibantu oleh kakaknya, ya, misalnya di dalam membahas satu pembahasan yang barangkali kakaknya sudah tahu gitu ya. Nah, saling tolong menolong dan tumbuhkan. Saya sering melakukan permainan begini, misalnya dalam keilmuan lah. Saya coba untuk membuat misalnya pertanyaan-pertanyaan itu. Saya lihat nih usia anak ini usia berapa dan dia sudah tahu, maka saya buat pertanyaannya yang saya tunjuk kakak, pertanyaannya gini. Misalnya tentang apa? Tentang Al-Quran. Ya, sebutkan surat yang berbicara tentang misalnya Allah itu Esa. Dia kan sudah tahu tuh surat apa sih, surat Al-Ikhlas dan seterusnya. Dan mungkin cerita tentang siapakah Nabi yang mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, itu adalah mengstimulun ilmu anak kita. Misalnya tentang sifat-sifat Rasul atau sahabat-sahabat Nabi, nama-namanya, atau gelar-gelar dan karakter-karakter. Ini juga menstimulun ilmu. Saling tolong menolong di dalam mencerdaskan. Kalau adik tidak, misalnya abang adik tidak tahu, mungkin kakaknya memberitahu, mengajari. Dan begitulah harus saling ada dalam kehidupan rumah tangganya. Wa kadza faqulu walad yu'ti 'indama yu'allim adna min wa ya'khudh innama yatalaqqa mimman huwa a'lamin. Misalnya kakak kita bilang, kakak boleh setaukan enggak? Kajarin enggak adik kamu gitu. Kamu kasih tahu deh tentang misalnya keutamaan tolong menolong dalam Islam. Kakak menyampaikan, adik mendengarkan. Nah, ini juga salah satu bentuk menumbuhkan benih-benih bahwa kita harus mengajarkan ilmu kepada orang. Itu tumbuhkan, Pak. Tumbuhkan. Misalnya kakaknya yang sudah kelas berapa SD gitu, bilang, Kak, tolong kasih tahu adik kamu. Terkadang kan kakaknya ego, kamu nggak tahu. Kak, dia belum sampai ilmunya. Kamu jangan bilang begitu. Nah, peran-peran seperti ini tidak boleh abai dalam rumah kita, ikhwafillah. Tidak boleh abai. Artinya apa? Walaupun rumah ini tidak terlalu banyak memberikan ilmu, disiplin ilmu, tapi dia adalah asas-asas ilmu itu ada di dalam rumah tangga itu. Tidak boleh rumah itu mati keilmuannya. Tidak boleh rumah itu tidak ada nilai-nilai keilmuannya. Maka sekali lagi saya katakan, rumah bukan sekadar tempat tidur, tempat bermain, bukan hanya sekadar tempat ya makan minum, tapi dia sebagai lembaga pendidikan utama dan pertamanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Kata Syekh, wa tadarrub kadzalika 'alal akhdh wal 'ata' munzu as-sighar. Nah, melatih anak kita untuk apa? Memberi dan mengambil. Artinya bila saat dia punya misalnya sesuatu, maka dia dilatih untuk bisa berbagi. Ya, latih dari sisi boleh enggak kamu bagi sama adik itu. Allah itu suka kepada yang memberi. Nah, latih dia. Dia akan memiliki sifat kedermawanan. Dia mudah untuk dan biasanya anak itu melihat kepada orang tuanya. Ya. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu lebih terpengaruh oleh kebiasaan orang tuanya. Latih anak kita memberi, latih dia berbagi, latih dia juga untuk bisa semenjak kecil itu akan terbangun nanti itu. Bila ada musibah, dan Masya Allah, dan saya rasakan betul ya bagaimana misalnya ketika dengar berita yang seperti ini yang kita dengar di negeri kita, dia langsung, Abi udah nyumbang belum? Nah, itu kenapa? Karena pernah kita lakukan itu.
Kita ajak anak kita, Abi nyumbang di mana? Gitu ya? Bi, kita ikut nyumbang di mana untuk musibah ini? Iya, insya Allah. Misalnya kita nyumbang di sini. Ini nikmat ini. Ketika anak kita dari usia kecil sudah mulai bertanya tentang seperti itu, berarti dengan izin Allah sudah sampai pendidikan itu di hatinya. Nah, kita berharap rasa seperti itu tumbuh dia sampai dewasa. Dan itu melatih. Contoh melatihnya lagi. Misalnya ada orang yang memang membutuhkan bantuannya, maka kemudian kita bisa saja dia memberi, tapi bilang, sini nak, tolong kasih dia. Itu akan membentuk karakter anak kita, dia akan senang memberi. Dan terbukti hari ini, bila mana ada orang yang mau dibutuh, terkadang minta uang untuk apa? Bantu dia. Nah, ini mulai tumbuh seperti itu. Nah, kita mulai kabar, ya ini ada uangnya. Apalagi musibah yang besar seperti ini, Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini kesempatan untuk kita melatih mereka untuk membangun at-ta'awun, rasa tolong menolong di antara mereka, di antara kita dalam unit keluarga kita, anggota rumah tangga kita. Maka saling tolong menolong kita. Enggak boleh kita saling diam, dan tidak boleh tidak ada aksi di dalam rumah tangga kita. Naam. Kemudian ta'awun al-um zaujaha fi ba'di amali. Seorang ibu membantu suaminya dalam pekerjaan. Dia nampak itu. Kerjasama itu nampak. Istri membantu suami misalnya dalam pekerjaan yang itu ada pekerjaan suami. Atau sebaliknya, pada umumnya pekerjaan istri yang selalu dibantu oleh suami. Ya. Fi ba'di amali allati yahdurha ma'ahu ila al-bait. Kama yata'awan al-ab zawjatah fi ba'di amali al-manzil. Suami membantu istri mungkin membereskan piringnya, kemudian menyapu, membereskan sampah-sampah yang ada berserakan. Nah, ini akan nampak oleh anak-anak itu sendiri. Ya. Wa ta'awunul usra jirana, membantu tetangganya. Ya, nak. Nah, subhanallah, misalnya di program hari puasa misalnya, ya, berpuasa itu misalnya itu momen yang sangat indah. Seorang ibu masak, nak, ini tolong antar ke tetangga sebelah. Kita bisa ngantar, tapi jangan kita lakukan. Kita bantu, kita berikan melalui apa? Anak kita, agar terbentuk pada dirinya untuk rasa membantu, saling tolong menolong, dan perhatian kepada tiran. Kita bisa, Bang, tapi kita minta anak kita, ya. Misalnya di hari raya Idul Adha, kita mungkin banyak dagingnya di rumah. Banyak daging di rumah kita. Ya, lalu kemudian apa yang kita lakukan? Ya, masak, nak, antarkan daging ini yang sudah dimasak sama bundamu ke tetangga sebelah. Atau misalnya kita pengen membantunya langsung daging mentah, ya silakan. Atau misalnya kita pulang dari kampung, misalnya banyak makanan atau buah-buahan atau sayur-sayuran, kita beli, niatkan untuk mendapatkan pahala, memberikan tetangga-tetangga. Sampai di rumah, nak, kamu bantu Abi, ya, kamu serahkan ini ke ibu itu, kamu, nak, bantu Abi untuk ngantarin ini ke tetangga. Nah, ini akan membentuk nilai at-ta'awun di dalam rumah tangga kita. Kita bisa aja melakukan, tapi itu jangan dibiarkan kita semua menghandlenya. Tapi berbagi sudah. Kapan? Sejak kecil sudah mulai. Artinya di saat anak ini sudah paham perintah. Ya kan? Wa tahusul usra atfala ala muawanatil jiran wal aqarib. Di keluarga itu harus ada mendorong putra-putrinya untuk membantu tetangganya, membantu keluarganya, karib kerabatnya. Wa tusajji'uhum ala dzalik. Kita betul-betul dorong, nah, kamu ikut sini. Ya, kamu yang harus ngantarin, kamu yang ngangkat. Ya, maka biarkan ruang-ruang itu terbuka untuk dia. Ya, biarkan ruang itu dia menjadikan ruang belajar untuk dia.
Wa innama yashubbul atfal ala dzalik yangharis 'indahum at-ta'awun. Makanya kata pepatah orang Arab, man syabba ala syai'in syaba alaihi. Barang siapa yang sejak kecilnya dia dilatih atas kebaikan itu, maka dia akan tumbuh dengan kebaikan itu. Wa man syaba alaihi mata alaihi. Barang siapa yang membiasakan satu kebaikan, maka biasanya Allah menutup usia dengan kebaikan itu, dengan kebiasaannya itu. Saya ulangi, man syabba ala syai'in syaba alaihi. Barang siapa yang membiasakan sejak kecil dengan satu perbuatan baik, ya, maka dia akan tumbuh dengan kebiasaan baik itu sampai dewasa. Ya. Kalau sejak kecil kita tumbuhkan nilai at-ta'awun di antara mereka, insya Allah anak ini akan peka bang, sampai dia dewasa dan menjadi karakter dia dan menjadi cerminan hidupnya. Man syaba alaih mata alaih. Barang siapa yang terbiasa dalam melakukan kebaikan, maka insya Allah dia akan tutup usia dengan apa yang menjadi kebiasaannya itu. Bayangkan. Nah sebaliknya pula, bila mana sejak kecil tumbuh kebiasaan yang tidak baik, maka dikhawatirkan tumbuh besar dengan kebiasaan yang tidak baik itu. Nah kita berharap kepada Allah SWT nilai-nilai positif, kepekaan, peduli, tanggung jawab, tolong menolong, itu sudah mulai terbentuk pada diri anak sejak kecil, sehingga ketika dia dewasa maka pada dirinya terdapat karakter-karakter yang luar biasa itu, akhlak-akhlak yang terpuji dalam agama kita. Ikhwatal kiramakumullah. Nah, di samping mengembangkan potensi kerjasama tolong menolong dalam rumah tangga, maka yang penting juga kita perhatikan tanmiyatul ihtimam bil muslimin. Kalau tadi adalah antara afrad usrah, anggota rumah tangga, kemudian berkembang kepada tetangga-tetangga, maka potensi lain yang juga tak kalah penting untuk kita tanamkan, al-ihtimam bil muslimin. Apa itu? Memberikan perhatian kepada kaum muslimin secara umum. Ini juga hadis-hadis yang seperti ini sering mesti kita sampaikan kepada anak-anak kita. Wa min sifatil muslim, ya, wala'u lil muslimin. Di antara sifat muslim itu dia loyal kepada saudara-saudaranya, kepada kaum muslimin secara umum. Wa mahabbatuhum, ya, dan mencintai umat Islam secara umum. Wa ta'aruf ala ahwalihim, yang kita mengenal dengan kondisi mereka. Sekarang kondisi di dalam negara kita yang pas dekat dengan kita, Sumatera, di Pulau Sumatera ini, ya, kita kenali keadaan mereka agar kita bisa membantu mereka. Wali ta'awun ma'hum diddal kafirin. Ya, wa hadhi ba'd al-amthilati li tanmiyati hadzal ihtimam fil baitil muslim. Dan ini beberapa contoh yang disebut oleh Syekh Khalid di dalam mengembangkan potensi perhatian dan cinta terhadap muslim. Yang pertama, kata beliau, labudda lil baitil muslim min majallatin islamiyatin usbu'iyatin aw syahriyah alal aqal. Nah, kalau di sini beliau mengatakan hendaknya rumah itu ada langganan, misalnya seperti majalah atau misalnya kalau dulu koran, ya, yang sifatnya pekanan atau bulanan. Nah, di dalam majalah itu terdapat banyak kabar dan berita tentang saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada. Ya, kalau sedang mendapatkan nikmat, ya kebahagiaan itu dirasakan oleh dia pula. Tapi sedang misalnya ditimpa oleh ujian, maka dia pun merasakan. Nah, kalau hari ini barangkali untuk majalah ini sudah tidak terlalu, ya, apalagi koran-koran. Sekarang semuanya, ya, di media sosial. Sekarang berpindah semua ke handphone, ya, YouTube-nya, Instagram-nya, ya, Facebook-nya, apa saja. Nah, ini kan misalnya anak kita ajak sini, nak, dengarkan, ikut sama meeting, kita lihat nih, ini saudara kita di Sudan. Nah, kemarin berita Sudan lagi heboh-heboh misalnya kan, lihat nak, lihat sini. Oh, lihat umat Islam di sana tertindas, saudara kita di sana dizalimi. Maka kita sebagai orang beriman, kita doakan mereka. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang kita sampaikan, ya, maka kita sampaikan hadis Nabi SAW bahwa kita ini mencintai saudara kita,
Kita ini bukan satu nasab, tapi kita diikat oleh satu akidah dan keyakinan. Nah, kita sampaikan. Ya, nah, ini yang pertama, bahwa umat Islam ya harus kita cintai, dan caranya kita cari berita-berita dunia. Ya, misalnya tadi terjadi di Palestina, bagaimana keadaan saudara kita ya dizalimi oleh orang Yahud, kita sampaikan. Kita tanamkan dalam hati mereka cinta kepada kaum muslimin, cinta kepada tanah Masjidil Aqsa yang merupakan Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram yang pahalanya salat di sana adalah 500 kali salat. Ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa yang salat di sana 500 kali lipat. Ya, dan kita sampaikan mencintai saudara kita di Palestina, mencintai saudara kita di Sudan, dan mencintai di saudara kita dimanapun di belahan dunia, apalagi seperti yang ditimpa oleh saudara kita di Sumatera Barat, di Aceh, dan di Sumatera Utara misalnya. Nah, ini kita sampaikan, ya, kita ceritakan, duduk bersama mendengarkan berita kondisi alam dunia, kondisi dunia kaum muslimin, bagaimana keadaan mereka. Untuk apa? Kita supaya dia tahu bahwa itu adalah salah satu kepedulian kita. Yang kedua, wa yatadawal afrad al-usra hadhihi al-majalla wa qad yaqra ahad al-kibar fi al-usra ba'du mawdu'atiha fi ad-dars al-yawmi lil-usra. Kata saya begini, bila mana majalah itu memang menjadi langganan, maka jadikan majelis khusus dibaca misalnya majalah itu oleh orang dewasa, oleh abangnya atau bapaknya. Dengarkan, dia membaca majalah ini, dan dalam majalah ini terdapat berita-berita tentang kaum muslimin secara umum. Nah, ini misalnya. Ya, kalau tidak apa tadi, ya langsung saja berita di YouTube, Facebook. Ya, nah, ada majalah hari ini, nggak ada orang langganan-langganan seperti itu. Langsung, ini kondisinya. Ya, maka summa yashrul ab bi lughatin mubassatah yata'arraf al-atfal ala mushkilatil muslimin. Ayah berperan ya untuk menjelaskan keadaan yang ada kepada anak-anaknya agar anak kita tahu kondisi kaum muslimin secara umum. Wa qad yatawajja afradul usra ila Allah azza wa jalla bid-du'a. Bisa jadi anak-anak kita. Nah, sekarang doa kamu nak, doakan sebelum kita tutup majelis kita, doakan saudara kita di Sumbar, di Sumatera Utara, dan di Aceh. Nah, ini adalah salah satu proses ya yang akan kita tanamkan, dan itu akan buahkan hasil. Apa yang kamu berikan untuk saudara kamu? Apa ya, Bi? Ada yang cara termudah, nak. Apa? Doa. Kamu munajat sama Allah, minta sama Allah, nak. Allah ya angkat musibah yang ada di saudara kita itu. Nah, itu tadi ya. Majalah, langganan majalah, lalu dibacakan isinya. Atau kalau tidak ada majalah, hari ini di ponsel kita banyak berita yang kita muncul dari YouTube, Instagram ataupun Facebook dan lain sebagainya. Nah, kita bacakan itu kepada anak-anak kita perlihatkan kepada mereka. Yang kedua, kita tumbuhkan nilai-nilai doa ya, untuk anak kita, diajak mereka untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, atau misalnya anak-anak kita diajak kita untuk berlatih menyumbang, mengeluarkan harta yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan cinta kepada, perhatian kepada kaum muslimin, dirasatu geografiyatil qatril islami. Mempelajari geografi. Ini Sudan itu di mana? Arab Saudi itu di mana? Itu ya. Misalnya Mesir itu di mana? Apa dulu di situ tuh siapa saja? Sebutkan. Ardus Syam itu, Irak itu, sampaikan. Belajar tentang geografi ya. Geografi bagaimana negara-negara ya, kan kalau kita lihat peta dunia yang misalnya ya kita belilah ya, ataupun kalau tidak kita lihatkan ya, kita lihatkan peta dunia ini, kita nak di sini Indonesia, di sini Eropa, di sini bisa kita jelaskan di Andalusia, sebutkan dulu di sini nah Islam sangat maju di sana, seterusnya. Nah, geografi itu mesti kita sampaikan. Baik. Kemudian yang ketiga, di samping kita langganan majalah, yang kedua mempelajari tentang geografi ya, tentang letak negara-negara Islam dan bagaimana kondisi Islam di sana, bagaimana adat istiadat mereka, bagaimana
kemudahan mereka di sana. Yang ketiga apa? Kita rihlah. Kita rihlah bersafar misalnya. Ya, kita jika ada kemungkinan kelebihan harta, maka kita beli tiket berangkat kita ke paling tidak kepada tetangga kita. Masuk waktu. Kita dengarkan dulu azan, insyaallah habis itu kita lanjutkan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ikhwafillah rahimahullah, di antara hal yang bisa kita lakukan adalah rihla kepada negara-negara kaum muslimin. Kita mengenali budaya mereka, kita mengenali adat istiadat mereka, dan kita lebih utama untuk rihla kepada negara-negara muslim daripada kita mengutamakan rihla ke negara-negara yang non muslim. Ya, lebih baik kita pergi ke, misalnya ada uang, ya pergi kita ke Arab Saudi, kita umroh, ya, atau kita pergi ke misalnya ke beberapa negara-negara yang di sana terdapat sejarah. Misalnya kita pergi ke Turki, atau misalnya kita melihat ke Mesir dan lain sebagainya. Ya, misalnya kalau tetangga yang paling dekat adalah Malaysia atau Thailand selatannya, ya kan? Nah, ini adalah kita akan melihat bagaimana orang Islam di sana dan bagaimana budaya-budaya mereka di sana. Nah, semua itu bisa kita lakukan, dan itu akan menumbuhkan semangat dalam diri kita dan anak-anak kita untuk memiliki kepedulian, perhatian kepada saudara-saudara kita ya seiman dan seaqidah. Wa ba'da hadhihi muqtarahat mujaza lil baitil muslim la'allaha tusa'iduhu fi tarbiyati auladihi tarbiyatan islamiyatan syamila. Inilah kata beliau 3 bentuk usulan yang bisa dilakukan dalam rangka menumbuhkan kepedulian terhadap kaum muslimin dan perhatian terhadap kaum muslimin secara umum. Maka dengan demikian kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik dan tumbuh pada diri mereka cinta terhadap saudara-saudaranya, dan sampaikan kepada mereka hadis Nabi SAW. Di antara sekian banyak program-program yang tadi kita sebutkan, membaca majalah, kemudian bicara tentang belajar tentang geografi, kemudian juga kita pergi safar misalnya kepada negara-negara yang muslim dan lain sebagainya. Maka inilah beberapa usulan-usulan yang beliau katakan, yang sehingga ini bisa kita lakukan seperti apa yang sudah kita bahas tadi ya, tentang bencana hari ini. Kalau misalnya kita bisa pergi ya, misalnya ke daerah-daerah yang terdampak banjir musibah hari ini, misalnya bisa kita pergi bersama aja anak-anak kita, kepedulian dia itu akan muncul. Nah, inilah 3 usulan yang disampaikan oleh Syekh di dalam mengembangkan potensi kecintaan perhatian kepada kaum muslimin secara umum. Dan tentunya di antara hal lain adalah dengan cara kita mengisahkan tentang kisah-kisah zaman keemasan. Sungguh sangat banyak, misalnya di zaman Rasulullah SAW, Nabi menumbuhkan saling tolong menolong di antara mereka para sahabat, ya, misalnya di dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini kita sampaikan kisah-kisah itu, bagaimana sahabat lain membantu sahabatnya. Di antara kisah yang sangat indah apa? Kisah Muhajirin dan Ansar. Itu sangat luar biasa. Sampaikan kepada anak-anak kita kisah kaum Muhajirin yang datang dari kota Mekah. Ya, mereka meninggalkan kampung halaman, meninggalkan bisnis, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, bahkan Masya Allah orang-orang dicintai ditinggalkan untuk mengikuti Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Tapi hebatnya orang-orang Madinah yang disebut dengan Ansar, ya kan, mereka sampai ada yang dalam kisah Abdurrahman ibn Auf dengan saudaranya ya Rabi', maka dia katakan kepada Abdurrahman, maka aku punya istri 2, ya kan, ya saya akan ceraikan satunya, nanti selesai masa iddahnya kamu nikahi. Harta ingin dibagi 2, bagi 2 tanpa pikir panjang. Dan ini luar biasa, ikhwafillah. Kisah-kisah ini disampaikan kepada anak-anak kita, salah satu bentuk cara untuk menumbuhkan mereka dalam mencintai kaum muslimin secara umum. Bagaimana mereka orang-orang Muhajirin ditolong, diberikan tempat, dibantu, ya, selama mereka tiba di kota Madinah. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW seperti Abu Ayyub al-Ansari, bagaimana
dia memberikan rumahnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempati sebelum ya Nabi SAW punya rumah, dan bagaimana adabnya beliau ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua adalah kisah-kisah yang sangat luar biasa yang mesti kita sampaikan. Makanya kisah itu adalah kurikulum dalam pendidikan kita. Kisah itu bukan sekedar kisah yang tanpa makna, tapi dia, kata para ulama, kisah itu adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala di hati seorang hamba. Dia akan bisa merubah kita. Potensi kita yang tidak baik akan menjadi potensi bagus diakibatkan daripada misalnya membaca kisah-kisah. Anak-anak yang tak semangat belajar, bacakan kisah-kisah para ulama. Anak-anak yang terlalu misalnya tidak ada keinginan untuk ingin tahu tentang banyak hal, maka sampaikan. Anak yang enggak mau ngaji, anak yang enggak mau misalnya istirahat, enggak mau makan, kita sampaikan kisah-kisah yang sangat inspiratif. Ambil dari kisah-kisah para as-salafus salih di dalam mendidik putra-putra mereka. Oleh karenanya, hal yang paling utama untuk kita kisahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian siapa lagi? Para sahabat-sahabatnya. Sampaikan kisah-kisah itu, karena mereka orang-orang terbaik yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in, para tabi'in dan para imam-imam, orang-orang saleh, kita kisahkan kepada mereka. Itu akan merubah mindset. Jangankan anak-anak, kita saja orang tua, ketika kita mendapatkan kisah-kisah yang sangat inspiratif dari hadis Nabi, ya kita akan merasakan. Dan subhanallah, di antara kisah yang disebutkan ada seorang pakar pendidikan, ya, dia berkisah tentang bagaimana membahas tentang keberkahan Al-Quran dia rasakan. Seorang berpendidikan basicnya di Eropa, ya, dia mendapatkan gelar doktor pendidikannya di Amerika. Karena dia pandai bahasa Inggris, maka diminta untuk menerjemahkan Al-Quranul Karim. Nah, ini kan sangat luar biasa. Lalu kemudian dia dengarkan Al-Quran dari awal sampai akhir, lalu dia baca tafsir-tafsirnya. Dia merasakan betapa dahsyatnya Al-Quranul Karim, betapa pengaruhnya yang sangat luar biasa dalam dirinya. Dan itu dia rasakan. Maka disampaikan bahasa yang saya tanyakan kepada anak saya setiap hari, apakah kamu sudah baca Al-Quran? Saya tidak nanya, kamu sudah kerjakan PR belum? Saya tidak nanya kamu sudah mengerjakan tugas belum? Saya tidak nanya kamu sudah merojaah pelajaran belum? Tidak. Tapi yang menjadi pertanyaan setiap hari, apakah kamu sudah baca Al-Quran atau belum? Ternyata subhanallah, ya, dari keberkahan Al-Quran itu, anak-anaknya menjadi anak-anak yang berprestasi, memiliki keunggulan-keunggulan. Nah, ini adalah keberkahan Al-Quranul Karim. Allah sudah katakan bahwa Al-Quran adalah, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Keberkahan itu ada padanya, ya, ada pada Al-Quranul Karim. Maka sebesar apa kita berinteraksi dengan Al-Quran, sebesar itulah keberkahan kita dapatkan darinya. Kalau kita ingin berkah hari kita, maka awali hari kita dengan Al-Quranul Karim. Awali hari kita dengan Al-Quranul Karim. Terkadang miris dalam kehidupan kita. Kita tahu Al-Quran itu adalah kitab yang paling baik. Firman Allah Azza wa Jal, kitab yang barakah, syifa, obat, dia petunjuk, ya, hudal lil muttaqin. Tapi terkadang dalam hidup ini Al-Quran tidak menjadi, ya, sesuatu yang dekat dengan dia. Bahkan kalau ditanya kapan kamu terakhir baca Quran, bingung dia menjawabnya, kapan dia terakhir baca Quran? Enggak tahu. Artinya enggak akrab dengan Al-Quranul Karim. Tidak menjadi sesuatu yang diutamakan dalam hidupnya. Bagaimana Al-Quran yang menjadi obat bagi kita? Bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita? Bagaimana Al-Quran menjadi peringatan bagi kita? Bagaimana Al-Quran menjadi, ya, nasihat bagi kita? Sementara dia tidak kita baca, sementara dia tidak kita pelajari. Nah, tumbuhkan dalam diri anak-anak kita, terutama tentu dalam diri kita sebagai orang tua. Bila mana kita sering membaca Al-Quran, maka anak kita melihat. Anak kita melihat, ayah sering baca Quran,
ibu sering baca Quran, dia akan punya semangat untuk baca Quran. Dan ini salah satu cara dan metode amali yang tidak perlu kita nyuruh dia. Kita sendiri baca Quran sudah akan menjadi contoh. Ya kan? Maka subhanallah, miris dalam hidup ini. Kita tahu Al-Quran itu adalah kitab yang barokah, kitab yang mulia. Tapi terkadang dengan Al-Quran itu tidak disentuh, mungkin 1 bulan tak kena Al-Quran ini. Jangankan 1 pekan, bahkan 1 bulan pun terkadang tak dia baca Al-Quranul Karim. Gimana kita akan bisa menaikkan level kita, keluarga kita, sementara Al-Quran yang menjadi panduan hidup itu tidak dibaca. Nah, oleh karena itu nasihat ini untuk diri saya dan kita semua, para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang tua yang menjadikan Al-Quran sebagai landasan kita, dan dengan cara kita mengimaninya, membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Ajak anak kita untuk bisa memahami bahwa ini adalah yang terbaik, nak. Ayah mungkin tidak bisa memberi banyak harta untuk kamu, tapi ayah telah memberikan jalan yang terbaik untuk dirimu. Jalan yang terbaik untuk dirimu. Bacakan kepada anak-anak kita kisah-kisah para ulama yang Masya Allah tabarakallah dengan Al-Quranul Karim. Menstimulun mereka dengan kisah-kisah para as-sahabatul kiram, para ulama-ulama hebat dengan Al-Quranul Karim. Kisahkan kisah-kisah inspiratif kepada mereka. Di antaranya kisah-kisah yang utama adalah tentang kisah ulama dengan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di usia kecil, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Imam Abu Hanifah. Kisahkan kepada mereka bagaimana perjalanan mereka dulu dengan Al-Quranul Karim. Nah, ini perlu Pak untuk kita bacakan kepada putra-putri kita agar mereka tahu. Sekarang anak ini nggak tahu dia untuk apa di hidup kalau kita tidak stimulun sejak kecil, bahkan tidak punya cita-cita. Makanya subhanallah, cita-cita itu senantiasa dia seiring dengan apa yang kita biasakan. Kalau kita biasakan anak ini dengan Al-Quran, mungkin dia punya keinginan untuk menjadi Al-Quran. Kita sampaikan kepada mereka dalil-dalilnya, kita sampaikan kepada mereka keutamaan-keutamaan Al-Quran. Bisa jadi itu menjadi sebab anak-anak kita mencintai Al-Quranul Karim. Jadi sebab anak-anak kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Ya. Nah, ini adalah cara-cara yang mesti kita perhatikan dalam hidup ini. Jangan sampai rumah ini hanya berperan sebagai tempat istirahat. Pergi pagi sekolah, pulang kemudian main, tidur. Tidak ada proses pendidikan yang dari kitanya. Begitu juga kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami dan istri. Jangan-jangan rumah itu seperti tempat penginapan saja. Dan saya sampaikan kisah sebelum pertemuan kita, kalau tidak sebelumnya saya sampaikan. Ada seorang suami merasa rumah ini hanya seperti tempat menginap. Karena pagi semuanya sudah pergi keluar rumah, anak pergi, suami pergi, istri pergi, pulang sore-sore, sudah masuk menjelang maghrib, semuanya mandi, makan, tidur. Tidak ada dialog, tidak ada diskusi, tidak ada nasihat, tidak ada ilmu yang disampaikan. Kata suaminya, sepertinya rumah kita seperti rumah kos, rumah penginapan yang hari-harinya tidak ada kita rasakan keindahan kebersamaan, hanya di rumah ini saja. Akhirnya suami minta istrinya balik ke rumah, istirahatlah kamu di rumah, bahwa kamu tuh punya tugas yang banyak besar di rumah, anak-anak yang harus dikawal, biarkan abang yang mencari nafkah. Akhirnya alhamdulillah terbentuklah komunikasi, diskusi, cerita, obrolan, kebersamaan. Kalau orang sudah sore pulang sama-sama sore, ada letih, sama-sama letih. Yang kawan ingin ngobrol, kita udah ngantuk, kemudian yang kita pengen ngobrol, dia sudah ngantuk. Nggak ada lagi, semua pengen tidur, sudah istirahat. Habis isya semuanya kunci pintu, pergi ke kasur. Ini tidak kita inginkan seperti ikhwatul kiram. Rumah ini lembaga utama pertama pendidikan. Maka jadikan dia sebagai tempat sarana yang anak kita mendapatkan tempaan ilmu walaupun tidak sebanyak di sekolahnya.
walaupun tidak sebanyak di sekolahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengembalikan peran-peran ini ya dalam pendidikan anak-anak kita, pendidikan secara umum maupun secara detail, secara khusus ya. Maka hendaklah rumah menjadi tempat sumber kebaikan bagi keluarga-keluarga kita. Menjadi rumah menjadi tempat yang aman dan nyaman, rumah menjadi tempat yang bisa membentuk karakter iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita barokah, anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, dan Allah jadikan setiap apa yang kita lakukan di rumah melahirkan kebaikan-kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita pada malam ini. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara